Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sayuti. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dengan NIM 240220007. Program studi Pendidikan Agama Islam pada LPTK UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Insya Allah hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam praktek pembelajaran sebagai materi tajwid, yaitu hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah dengan menggunakan problem based learning di kelas 4 di SD Negeri 0506 Tangga Bosi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak! Kencang depan, gerak! Tegak, gerak! Kepada Bapak Guru kita, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada hari ini diberkahi. Silakan ketua kelas pimpin doanya, Nak. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, silakan duduk ketua kelas. Selanjutnya Bapak absen dulu ya untuk ngecek kehadiran anak-anak semuanya. Oke, yang pertama Aulia Fitri Hasibuan. Hadir. Amanda Roito Hasibuan. Hadir. Arif Paruhu. Tidak hadir? Tidak, ya. Zakira Aftani Hasibuan. Hadir. Muhammad Rosidan. Oke. Muhammad Rafa Reza. Muhammad Aswaluddin. Oke, seperti yang tidak hadir satu orang, yaitu namanya si Syahid. Ada yang tahu kemana dia? Sakit. Berarti kita doakan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman kita
seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semuanya, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada NKRI, marilah kita menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Nah, silakan. Siapa yang bisa maju ke depan sebagai DJ? Silakan nak. Anak-anak Bapak semuanya, silakan berdiri. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, terlebih dahulu kita ingat kembali apa kesepakatan kelas kita kemarin. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua? Tidak boleh ribut pas waktu. Baru yang ketiga apa? Jadi kesepakatan kelas kita ini perlu kita indahkan agar pembelajaran kita pada hari ini menjadi pembelajaran yang tenang dan tertib. Anak-anak Bapak semuanya, sebagai pembiasaan kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam, tentu kita membacakan Quran surah. Giliran siapa pada kesempatan ini? Oke, silakan nak, silakan baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Oke, terima kasih kepada Ananda. Mudah-mudahan dengan bacaan Quran surah Al-Asr ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak semuanya, masih ingatkah pembelajaran kita pada minggu kemarin? Apa itu? Iya, pelajaran tajwid, yaitu tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Untuk selanjutnya, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Ayo, anak-anak Bapak di sini semuanya pernah nggak membaca Al-Quran?
Iya, pernah. Berarti dalam membaca Al-Quran itu perlu kita ketahui yaitu hukum tajwid. Yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca Al-Quran, Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik nanti mampu membedakan hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Paham anak-anak Bapak semuanya? Paham, Bapak. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Terima kasih. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu mengenai hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Ayo kita simak video berikut ini. Silakan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghayru mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, setelah kita menonton video tersebut, ada beberapa pertanyaan yang perlu anak-anak semua jawab ya. Coba perhatikan ke papan tulis. Yaitu yang pertama di situ, video apa yang Bapak barusan tampilkan. Yang kedua, apa yang tersirat dalam hati ketika mendengarkan video. Dalam membaca Al-Quran perlu dipahami beberapa hukum tajwid. Bisakah kalian membantu Bapak dalam menyebutkan setiap hukumnya? Yang keempat, kira-kira bagaimana cara agar kita mengetahui hukum tajwid? Bapak beri waktu 2 menit ya. Silakan berpikir. Nanti siapa yang sudah bisa menjawab angkat tangan. Oke, baik anak-anak, udah bisa kita lanjutkan? Sudah, oke. Jadi pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Oke, silakan nak. Qori yang membacakan Quran surah At-Tin. Iya, seorang qori yang membacakan Quran surah At-Tin. Tangan. Sebagai pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang tersirat dalam hati ketika mendengarkan video? Ayo, siapa yang bisa? Cara membaca
setiap hukumnya? Oke, sebagian. Masih sebagian ya anak-anak? Oke, pertanyaan yang keempat. Kira-kira bagaimana cara agar kita mengetahui hukum tajwid? Belajar tajwid. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Kita perhatikan ke depan, sama-sama kita pelajari. Oke, perhatikan ke depan. Di situ ada hukum nun mati. Anak-anak Bapak semuanya, apabila kita mempelajari tajwid, yaitu hukum nun mati. Ya, apabila hukum nun mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum membacanya ada 4. Yang pertama idgham, yang kedua izhar, yang ketiga ikhlas, dan yang keempat adalah ikhfa. Oke, kita lanjutkan hukum yang pertama, yaitu hukum idgham. Idgham itu artinya memasukkan nun mati ke salah satu hurufnya. Berapa huruf idgham itu? Idgham itu terbagi 2, yaitu idgham berdengung dan idgham tidak berdengung. Huruf idgham berdengung ada 4 dan huruf idgham tidak berdengung ada 2. Huruf idgham berdengung itu ialah ya, waw, mim, nun. Dan huruf idgham yang tidak berdengung itu adalah 2, yaitu lam dan ro. Sekarang kita melanjutkan ke hukum yang kedua, yaitu hukum izhar. Izhar itu artinya menyatakan. Hurufnya ada 6, yaitu ha, ho, ain, ogen, a, hamzah. Coba kita perhatikan ke depan. Ini adalah contoh daripada izhar. Min amwalihim, min khairin. Kenapa dia min amwalihim ini disebut izhar? Karena dia nun mati bertemu dengan alif. Kenapa dia min khairin ini disebut izhar? Karena nun mati bertemu dengan ho. Ho itu termasuk huruf izhar. Oke, kita lanjutkan ke hukum yang ketiga, yaitu hukum ikhlas. Ikhlas artinya membalikkan. Hurufnya hanya 1, yaitu ba. Ya, sebagai contohnya kita perhatikan ke papan tulis. Itu di situ ada potongan ayat, yaitu mim ba'di. Kenapa mim ba'di itu disebut ya ikhlas? Karena nun mati bertemu dengan ba. Bagus. Oke? Siap? Siap kita lanjutkan pembelajaran kita? Oke, lanjutannya yaitu hukum yang keempat, yaitu hukum ikhfa. Ikhfa itu artinya menyembunyikan. Ya, hurufnya ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, jal, jim, sin, sin, son, don, don, don,
contoh ke papan tulis. Minta tiha. Nun mati bertemu dengan ta. Minti. Nun mati bertemu dengan ta. Nah, itulah contoh daripada ikhfa. Jadi anak-anak Bapak semuanya udah mengerti apa itu yang disebut dengan izohar, idgham, ikhlas dan ifa. Oke, sudah. Jadi kalau sudah mengerti, di sini ada Bapak buat tugas. Yang ini adalah tugas kelompok. Yang namanya di situ saya berikan nanti LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan anak-anak Bapak buat kelompok menjadi 4 kelompok. Oke, Bapak akan membagikan kelompok kalian dengan 4 kelompok. Ayo silakan bagi mejanya. Di sini geser mejanya, geser semua, geser. Rapikanlah bajumu, siapkan tas hidungmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, kali ini Bapak akan membagikan LKPD ya, kerja kelompok untuk bahan diskusi anak. Nah, silakan diskusikan ya. Jadi Bapak bagikan kelompoknya. Yang ini kelompok A, yang ini kelompok B, yang ini kelompok C, dan yang itu kelompok D. Ya, bisa? Bisa. Nah, Bapak beri waktunya 20 menit untuk berdiskusi. Oke? Bisa? Silakan berdiskusi. Rapikanlah bajumu, siapkan tas hidungmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa depan bersamaku. Rapikanlah bajumu, siapkan tas hidungmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa depan bersamaku. Rapikanlah bajumu, siapkan tas hidungmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa. Oke, anak-anak Bapak semuanya sudah selesai diskusinya? Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok A, B, C, dan D. Ayo, siapa yang bisa atau yang pertama kali tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Yo, siapa? Ya, kelompok B, silakan nak, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai ketua itu Musna dan anggota saya Ridoni, Najwa,
Mengklasifikasikan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Petunjuk: jodohkan kolom A dengan kolom B berdasarkan hukum yang berlaku ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Kolom A, hukum atau hukum nun mati. Kolom B, atau contoh atau penjelasan. 1. Idgham biguna. Dijodohkan dengan A, nun mati berubah menjadi mim dengan dengungan. 2. Idgham binaguna. Dijodohkan dengan B, nun mati bertemu dengan huruf lam atau ro. 3. Izhar. Dijodohkan dengan C, nun mati bertemu dengan huruf ho, ha, obe, ain, ha, alif. 4. Ikhlas. Dijodohkan dengan D, nun mati bertemu dengan huruf ba, berubah menjadi mim dengan dengungan. LKPD 2. Tujuan pembelajaran 2. Membaca Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Bacalah Quran surah At-Tin dan tuliskan yang termasuk hukum nun mati dan apa hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassini wassaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Jawaban: innal insana, hukumnya infak. Ajal ghairu mamnun, hukumnya izhar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak, presentasi kelompok B sudah selesai. Ada lagi yang kurang jelas tentang pemaparan diskusi daripada kelompok B? Oke, bila silakan dulu nak. Terima kasih. Oke, baiklah anak-anak Bapak semuanya, presentasi kelompok A dan kelompok B sudah selesai. Tinggal ada dua lagi, kelompok C dan D. Ayo, di antara kelompok C dan D siapa yang mau tampil? Oke, silakan kelompok C. Ayo. Silakan yang lain kelompok A, B dan D, silakan perhatikan hasil diskusi atau presentasi kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai ketua kelompok atas nama Rifki Cahyade, anggota-anggota saya Swida, Septi, Iksan, Rasida. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Petunjuk: jodohkan kolom A dengan kolom B berdasarkan hukum yang berlaku ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Kolom A, hukum nun mati. Kolom B, contoh atau penjelas. 1. Idgham biguna. Dijodohkan dengan nun mati berubah menjadi mim dengan dengung. Idgham bilaguna. Dijodohkan dengan nun mati bertemu dengan huruf
Dijodohkan dengan nun mati bertemu dengan huruf ho, ha, ren, ain, ha, alif, ikhlas. Dijodohkan dengan nun mati bertemu dengan huruf ba, berubah menjadi mim dengan denungan. LKPD. Tujuan pembelajaran 2. Membaca Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Bacalah Quran surah At-Tin dan tuliskan yang termasuk hukum nun mati dan apa hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wal-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Jawaban. Insana hukumnya ifah. Ajarun ghairu mamnun hukumnya ikhlas. Demikian yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu nak, silakan dulu. Baiklah anak-anak bapak semuanya, presentasi ke kelompok A, B, C, dan D sudah selesai. Jadi bapak perhatikan selama berdiskusi dan selama mempresentasikan hasil diskusinya sudah baik semuanya. Terima kasih kepada anak semuanya yang sudah berpartisipasi dalam diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Anak bapak semuanya, diskusi kita sudah selesai. Tolong dengarkan ada sedikit penjelasan bapak tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Di mana tadi yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu hukum membacanya ada empat. Yang pertama ijohar, ijohom, ipa, dan iqah. Jadi bapak sarankan nanti diulang-ulang di rumah ya. Ya? Di rumah. Oke. Jadi kalau sudah nanti mahir cara mengklasifikasi hukum nun mati atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka cara membaca kita, bacaan Al-Quran kita nanti baik dan benar. Oke anak-anak bapak semuanya, tetap semangat. Oke, tepuk semangat kembali. Tepuk semangat. Oke, anak-anak bapak semuanya, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Sekarang kita berefleksi dulu. Tadi ini bapak bagikan kepada anda semua ada dua pertanyaan refleksi. Coba perhatikan, coba tulis, yaitu yang pertama, apa perubahan yang kamu rasakan dalam cara membaca Al-Quran setelah mempelajari hukum-hukum nun mati? Yang kedua, bagaimana perasaan Ananda setelah pembelajaran hari ini? Jadi nanti bapak bagikan ini, tolong dijawab di sini, baru Ananda semua tolong dilengkapkan di sini atau ditempel. Ya, paham anak-anak Pak? Oke, silakan. Ini saya apa dua.
daripada refleksi Anda semua. Coba perhatikan ke depan, ya. Yang ada yang satu yang pertama, saya sudah mengetahui IPA, idgham, iqlab, idgham. Ada lagi, saya sudah mengetahui idgham, idgham, IPA dan iqlab. Oke. Nah, baru yang kedua, bagaimana perasaanmu pada hari ini? Senang sekali. Hari ini saya senang. Sangat senang. Oke, semuanya sudah senang. Berarti refleksinya kita simpulkan dengan senang hati semuanya, ya. Ya, jadi yang selanjutnya yaitu mari kita membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, di antara anak-anak Bapak semuanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, silakan nak. Yang sudah saya dapatkan hari ini. Idgham, iqlab, idgham, iqfa. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Bapak sampaikan pembelajaran yang selanjutnya yaitu materi hukum mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Silakan baca-baca buku kalian di rumah. Belajar ini selanjutnya biar bisa nanti kita mempelajarinya dengan mudah. Oke?